Shalom jemaat Tuhan, saya berdoa kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kehendak Allah dia mati di kayu salib supaya kita tetap berkemenangan, kuat dan sehat. Kita akan kembali belajar kepada gereja-gereja yang ada di Asia Kecil, yaitu kepada gereja di Efesus, di Smyrna, Laodikia, Tiatira, Pergamus, Sardis. Kita belajar kata yang sama, aku tahu. Seberapa penting kita belajar untuk kita bisa memahami maksud kata aku tahu. Apa maksud Tuhan setiap dia berbicara, dia berkata aku tahu. Pembelajaran apa yang bisa kita pahami, bisa kita dapatkan dari perkataan aku tahu. Aku tahu kata Tuhan artinya dia sangat memahami kondisi, keadaan kita, setiap tingkah laku dan gerak-gerik kita. Tidak ada yang tersembunyi. Kemarin kita belajar semua makhluk di hadapan Tuhan telanjang, terbuka, tidak ada yang tertutup. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Jika dia maha tahu hal yang kita perlu pelajari, kalau dia tahu, teliti sampai rambut dijatuh di kepala kita satu, kalau tidak atas kehendak Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi begitu maha tahunya dia, kita perlu belajar apa yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu, maka saya mau katakan poin yang pertama adalah hiduplah benar sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan, berbalik dari setiap jalan-jalan yang salah, karena kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Seringkali kita Bapak Ibu menganggap Tuhan tidak tahu apa yang terjadi. Kalau kita berpikir Tuhan tidak tahu apa yang terjadi, kita masuk di dalam jebakan iblis. Akibatnya kita menjadi orang yang bodoh atau bebal. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ketika masuk tipu daya setan, kita menganggap Tuhan tidak melihat kita, Tuhan tidak memperhatikan kita. Kita lalu berpikir ini masalah, kayaknya Tuhan gak peduli, gak tahu. Lalu saudara berpikir bahwa saudara yang tahu. Di dalam kitab Amsal 3 ayat 5, 6, 7 dikatakan oleh Alkitab, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Saudara, kita melihat bahwa ketika kita berpikir Tuhan tidak tahu apa yang kita tahu, kita sudah masuk kepada tipu daya iblis yang membawa kita menjadi orang yang bodoh dan bebal. Di dalam saudara menjalani kehidupan ini, ketika saudara masuk pada tipu daya si jahat yang menganggap bahwa Tuhan tidak maha tahu, saya bacakan satu ayat di Mazmur pasal 14 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal. Saudara lihat ya, orang bodoh, orang bebal selalu berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Tuhan gak tahu, dah gak ada Tuhan, gak ada masalah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Kita ingin belajar ketika saudara masuk dalam sebuah konsep seolah-olah Tuhan tidak tahu. Seringkali ada ayat Alkitab berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ada bait Allah? Tidak tahukah kamu? Jadi kata tidak tahukah kamu itu benar-benar saudara nggak tahu, atau saudara berlagak tidak tahu, atau saudara sudah tahu tapi tidak peduli. Nah, ini penting sekali. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita mau belajar hal ini bahwa Tuhan tahu keadaan kita, karena ketika kita keluar dari konsep kemahatauan dia kepada kita, kita berlaku seperti orang bodoh dan bebal. Akhirnya yang terjadi, kita sembrono, sembarangan menjalani hidup kita. Bahkan ada orang-orang, Bapak Ibu, bukan hanya sembarangan menjalani hidupnya, dia menghancurkan hidupnya. Tingkah laku mereka benar-benar sembrono. Dalam 1 Petrus 4 ayat 2-5, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan persembahan berhala yang terlarang. Saudara perhatikan, ketika orang dia menjadi bodoh bebal, menganggap Tuhan tidak ada, kecenderungannya adalah dia sembarangan menjalani hidup, suka-sukanya, dia habiskan hidupnya dengan hawa nafsu. Saudara, kita bukan hanya suka-sukanya hidup, tetapi kata-kata kita. Ketika saudara bebal, saudara menjadi bodoh karena berpikir Tuhan nggak tahu, saudara sembarangan dengan kata-kata kita. Ingat, setiap kata yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang tidak
tidak memahami prinsip. Aku tahu. Coba perhatikan kata-kata saudara. Seringkali kata-kata kita menjadi sia-sia. Kata-kata kita menghujat. Kata-kata kita menghakimi. Kata-kata kita menghina, melecehkan, melawan, memberontak, merendahkan orang, melecehkan orang. Saya telah melihat saudara orang dengan sembarangan. Dia nggak takut akan Tuhan. Jadi sebenarnya ketika saudara memahami prinsip bahwa Tuhan Maha Tahu, ada takut akan Tuhan muncul dalam hidup kita. Sehingga tingkah laku hidup kita akan perhatikan. Kata-kata kita pasti otomatis akan berubah. Coba perhatikan kata-kata saudara. Apakah kata-kata kita masih merendahkan orang? Terkadang ketika saudara nggak cocok, wah saudara menghina orang, saudara mengancam orang, saudara coba menghakimi orang. Jadi yang pertama tingkah laku, yang kedua kata-kata kita tidak jadi berkat, kata-kata kita malah menghujat. Yang ketiga, potensi kita, kepintaran kita, kekayaan kita tidak pergunakan untuk hal-hal yang berguna. Saudara punya potensi, punya kekayaan, punya uang, punya segala sesuatu yang dia miliki. Ketika dia tidak memahami prinsip penggembalaan bahwa Tuhan tahu tentang hidupnya, Dia Maha Tahu, kita cenderung sembarangan menggunakan potensi kita, kekayaan kita, uang kita, kepintaran kita. Kita tidak membangunnya untuk Tuhan, tetapi kita hanya membangunnya untuk diri kita sendiri. Karena itu saya tutup dengan sebuah ayat, karena maksud daripada ketika kita memahami bahwa Tuhan Maha Tahu, Tuhan tahu yang kita tahu, Tuhan tahu yang kita tidak tahu, Tuhan tahu apa yang saudara lakukan sekecil apapun. Dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13-14, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik entah itu jahat. Jadi renungan ini membawa kita ketika Bapak Ibu memahami Tuhan Maha Tahu, biarlah ada takut akan Tuhan, karena akhir dari segala-galanya takutlah akan Tuhan. Karena setiap perbuatan kita, entah yang tersembunyi, yang ketahuan ataupun yang tidak ketahuan, satu hari ingat, karena Tuhan Maha Tahu, saudara akan mempertanggungjawabkan hidup saudara, perkataan saudara, pemikiran saudara, hati saudara, potensi saudara, semuanya. Karena itu jadilah jemaat yang menyadari bahwa Tuhan Maha Tahu, sehingga